Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Arif. Perkenalkan nama saya Anak Agung Wiragung Kriasananta dengan NRP 502421085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari matkul jaringan komputer, yaitu membuat eh, koneksi TCP dari server dan klien. Oke, di sini terdapat dua file, yaitu file server dan file klien. Mungkin kita mulai dari file server dulu. Di sini terdapat server configuration, yaitu server host, port, dan max client-nya ada berapa. Di sini saya menaruh hostnya di 0.0.0.0 untuk agar servernya itu bisa mendengarkan ke seluruh interface. Lalu saya buka portnya di port 12.000 dan max kliennya saya taruh di 3. Ini sebenarnya opsional, bisa ada, bisa tidak, namun ini untuk alasan security. Lalu, mengapa server ini bisa disebut TCP? Karena di sini eh, itu terdapat em, soket sockstream yang mengartikan bahwa server ini menggunakan connection TCP dan AF inet ini eh, memperjelas bahwa server ini itu menggunakan IP version 4. Lalu setelah itu, server akan melakukan bind ke host dan port, lalu akan melakukan listen agar server itu siap menerima koneksi dari klien. Lalu kita masuk ke bagian server menerima kliennya. Oke, di sini, di bagian ini, yaitu saat ada klien yang masuk, maka server itu akan menerima koneksi menggunakan exec. Dan setelah itu server akan membuat thread baru untuk klien tersebut. Tujuannya agar setiap klien itu bisa dilayani secara bersamaan, sehingga server itu tidak hanya fokus ke satu klien saja, atau bisa kita sebut sebagai multi-threading. Lalu kita kembali ke atas lagi. Di sini adalah bagian untuk menyimpan data dari klien. Di sini ada array client, names, dan client log. Di names ini untuk menyimpan nama klien, contohnya seperti klien 1, 2, dan 3. Lalu ada client log. Ini digunakan agar data klien tersebut bisa aman ketika diakses oleh beberapa thread secara bersamaan. Lalu kita ke proses klien masuk, itu di bagian sini. Jadi ketika klien itu berhasil terhubung menggunakan soket sockstream, klien akan dimasukkan ke list bernama clients yang ini. Lalu juga server itu akan mengirimkan sebuah notifikasi atau pesan sambutan berupa welcome to chatroom. Dan kita ke bagian server menerima dan meneruskan pesan. Itu ada di sini. Jadi pada bagian ini, server itu akan terus menunggu pesan yang masuk dari klien menggunakan ini RE, CV, atau receive. Jadi jika ada pesan yang masuk, maka server tersebut akan membaca pesan tersebut terlebih dahulu, lalu akan menggunakan broadcast untuk meneruskan ke klien yang lain. Jadi konsepnya itu ketika klien satu mengirimkan pesan masuk ke server dan server tersebut akan meneruskan pesan tersebut ke klien yang lain selain klien satu yang mengirimkan pesan tersebut. Em, Lalu kita masuk ke file klien. Di sini konfigurasi terlebih dahulu, yaitu kita eh, definisikan bahwa server hostnya itu berada di localhost dan server portnya itu berada di 12.000 yang sesuai dengan
server configuration yang tadi. Tujuannya agar dia bisa terhubung. Sebenarnya untuk server hostnya ini itu bisa diubah menggunakan IP dari server tersebut jika ingin connect dari PC yang berbeda. Karena di sini saya mendemokan di satu PC, maka saya menggunakan localhost. Selanjutnya ya di sini lagi dari line ini kita bisa mendefinisikan bahwa klien ini juga menggunakan connection TCP dari AF Innet dan socket sockstring. Oke, kita masuk ke bagian klien menerima pesan di sini. Jadi fungsi ini itu digunakan klien untuk menerima pesan dari server. Fungsi ini juga berjalan terus selama koneksi masih aktif. Jadi ketika ada pesan dari klien lain, pesan tersebut akan bisa langsung tersampaikan. Dan kita lanjut pada bagian thread, trading. Ya, di sini. eh Klien itu juga bisa menggunakan thread. Jadi thread ini itu khusus digunakan untuk menerima pesan dari server. Eh, Maka dari itu klien itu tetap bisa mengetik meskipun em, ada pesan baru masuk dari klien lain. Jadi tidak terganggu apa namanya tasnya dia untuk mengetik. Lalu ke bagian send message. Di sini bagian ini itu digunakan untuk membaca input dari user. Jadi ketika user mengetik pesan, lalu pesan akan dikirim ke server itu menggunakan eh, fungsi send ini. Namun ketika user itu mengetik komen-komen tertentu seperti slash exit atau slash quit, maka dia akan mendiskonekkan user dari server. Selain komen tersebut juga kita bisa menggunakan keyboard interrupt seperti Ctrl C untuk mendiskonekkan user dari server. Oke, mungkin saya akan mulai mendemokan. Di sini saya sudah menyalakan server dan saya akan menyalakan sisi kliennya. Oke, di sini klien satu sudah terhubung dan masuk notifikasi dari server dengan IP sekian dan port sekian. Lalu saya akan memasukkan klien 2. Oke, di sini klien 2 sudah terlihat masuk ke server. Saya akan coba mengirimkan pesan dari klien satu. Oke, nah pesan dari klien satu tersebut telah diteruskan ke klien 2 dan eh, di bagian server ini masuk seperti logs dari semua klien dan jika klien 2 membalas, maka akan masuk juga ke bagian klien satu. Oke, di sini saya coba masukkan lagi klien hingga 4. Klien ketiga masuk dan klien keempat juga masuk. Oke, eh, mungkin sekian demo yang bisa saya demokan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih.